Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Nanang Abdurrahman MKom selaku dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang cara akses internet, DNS, dan hosting, istilah dan fasilitas di internet. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mia Audina dengan NIM 2112230089 dari kelas PTIK 1B. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama ada cara mengakses internet. Koneksi internet menggunakan modem. Modem atau modem broadband adalah perangkat keras yang menghubungkan komputer atau route ke jaringan broadband. Untuk menyambung ke internet, komputer harus memiliki modem internal atau eksternal dan saluran telepon rumah. Setelah modem terpasang, kita perlu ISP. Komputer dapat tersambung ke internet menggunakan ISP lokal atau ISP besar. Menyediakan layanan internet terhubung ke internet dengan broadband. Broadband adalah teknologi telekomunikasi yang menyediakan akses internet berkecepatan tinggi. Menggunakan beberapa saluran sinyal digital secara bersamaan. Tata cara akses internet. Yang pertama, Internet Service Provider. Internet Service Provider adalah suatu perusahaan yang menyediakan layanan jasa akses ke internet baik untuk personal maupun corporate. Untuk komputer pribadi atau dalam bentuk jaringan. Jenis-jenis koneksi yang diberikan oleh ISP adalah yang pertama IP connection. Jika semua hardware dan software yang kita punya ingin secara langsung terkoneksi ke internet, maka kita harus menggunakan IP address. Yang kedua ada dial-up connection. Jika kita menggunakan modem untuk dial ke ISP supaya mendapatkan koneksi ke internet, maka hal itu disebut akses dial-up. Berdasarkan sifatnya, ISP dibagi menjadi dua, yaitu ISP tertutup dan ISP terbuka. ISP tertutup adalah ISP yang memberikan layanan akses internet hanya pada jaringan lokal dan lembaga yang bersangkutan. ISP terbuka adalah ISP yang memberikan layanan akses internet untuk masyarakat luas. Di Indonesia ada beberapa ISP yang menyediakan layanan internet, diantaranya yang pertama Indonet, Setilendo, Sentrin Indonet, Linknet, Telkomnet, dan sebagainya. Yang kedua ada biaya internet sistem perhitungan biaya berlangganan akses internet ISP dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, volume based adalah perhitungan biaya akses internet yang bergantung pada jumlah data yang diambil dari internet. Yang kedua ada time based adalah perhitungan biaya akses internet yang bergantung pada waktu yang digunakan dalam mengakses internet. Yang ketiga ada flat rate atau unlimited adalah perhitungan biaya akses internet yang tidak bergantung kepada jumlah data yang diambil atau waktu akses internet. Dan ada layanan ISP. ISP berkembang berdasarkan kebutuhan pengguna untuk dapat mengakses internet secara mudah dimanapun kita berada.
ISP berusaha memberikan layanan secara maksimal. Layanan ISP tersebut adalah yang pertama dial-up. Dial-up adalah layanan akses internet dengan menggunakan modem dial-up yang dihubungkan pada line telepon. Penggunaan akses dial-up dibagi menjadi 4, yaitu personal dial-up, corporate dial-up, night server, akses, LAN dial-up, ISDN. Mobile access adalah layanan akses internet melalui telepon seluler. Hotspot adalah layanan akses internet pada lokasi-lokasi tertentu. Wireless adalah layanan akses internet tanpa kabel. Dedicated connection adalah layanan akses internet 24 jam setiap hari selama 7 hari. Setting modem dial-up. Perangkat keras untuk akses internet harus telah terinstall pada komputer sebelum melakukan koneksi ke ISP. Apabila modem yang digunakan adalah modem internal, pasangkan dulu modem tersebut pada slot ekspansi yang terdapat pada mainboard. Apabila modem yang digunakan adalah modem eksternal, hubungkan terlebih dahulu kabel modem pada communication port dan aktifkan modem setting koneksi ke ISP. Setelah perangkat yang dibutuhkan telah siap dan sistem operasi komputer siap pula untuk digunakan, koneksi ke internet. Langkah-langkahnya, yang pertama klik menu start, arahkan pointer mouse pada connect to klik nama koneksi ISP, misalnya telkomnet_instant. Kemudian akan tampil jendela connect to telkomnet_instant. Klik dial, tunggulah proses koneksi internet melalui handphone GSM, GPRS dapat menghubungkan Anda ke internet dimanapun berada dengan cara mengaktifkan layanan GPRS bersangkutan dan selanjutnya setting GPRS. Handphone CDMI. Teknologi telepon seluler CDMI dapat digunakan akses internet, diantaranya adalah PT Telkom dengan layanan Plexi dan Indosat dengan layanan Star One. Yang kedua ada DNS. DNS adalah atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengaktifkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya. Cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komputer IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Jika Anda sulit membayangkan teknisnya, anggap saja ini seperti kegiatan mencari buku di perpustakaan. Ketika Anda mencari buku di perpustakaan, biasanya Anda akan diberi kode yang menjelaskan letak buku tersebut. Kode buku perpustakaan tersebut dinamai Dewey Decimal System atau DDS. Biasanya ia terdiri atas kode topik buku, kode nama buku, penulis, dan kode tahun buku diterbitkan. Cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan.
dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS. Bagian-bagian DNS. Prinsip dasar kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu sama lain. Jika hosting adalah layanan di mana penyimpanan dan sumber daya komputerisasi disediakan kepada individu atau organisasi untuk memenuhi akomodasi dan kebutuhan pemeliharaan satu atau lebih situs web dan layanan yang berkaitan. Meskipun hosting tidak berbasis IP, namun sebuah besarnya merupakan layanan berbasis web yang memungkinkan situs web atau layanan web dapat diakses secara global dari internet. Web hosting terjadi ketika file yang membentuk situs web diunggah dari komputer lokal ke server web. Sumber daya server seperti RAM, ruang hard drive, dan bandwidth akan dialokasikan ke situs web yang menggunakannya. Jenis-jenis hosting. Yang pertama, shared hosting adalah jenis hosting yang servernya dipakai secara bersama-sama oleh banyak user sekaligus. Yang kedua, VPS hosting, Virtual Private Server, adalah jenis hosting pribadi yang resource-nya hanya dipakai oleh satu user saja, sehingga server tidak akan terpengaruh oleh pengguna user lain. Yang ketiga ada cloud hosting, adalah hosting dengan resource selayaknya VPS, tapi dengan kemudahan penggunaan seperti shared hosting. WordPress hosting, server WordPress hosting dikomunikasikan secara khusus untuk penggunaan WordPress, di mana user akan lebih mudah membangun website dengan beberapa klik. Manager WordPress adalah proses khusus bagi Anda yang ingin membangun website dengan CMS WordPress tanpa perlu memusingkan hal teknis. Semua pengaturan dan optimasi website di cPanel seperti keamanan, kecepatan, dan bandwidth akan diatur oleh penyediaan hosting. Dedicated hosting adalah server yang hanya digunakan oleh satu user saja dengan server yang didedikasikan untuk Anda seorang. Anda tak perlu khawatir website akan mengalami down. Istilah dan fasilitas di internet. Fasilitas internet berselancar, browsing atau surfing adalah sebuah layanan pada internet yang berfungsi untuk menampilkan suatu situs atau website guna mencari suatu informasi. Surat elektronik atau email elektronik mail adalah sebuah layanan untuk pengiriman surat elektronik. Untuk mengirim email, kita harus mempunyai email, mailbox, biasanya disingkat dengan surel atau surat elektronik. Internet relay, chatting adalah fasilitas yang digunakan untuk melakukan pembicaraan atau bercakap-cakap melalui internet menggunakan teks atau sering disebut dengan chatting. Istilah website, www atau World Wide Web adalah sebuah istilah yang diberikan untuk seluruh bagian internet yang dapat diakses penggunaan melalui semua web browser. Situs web atau website adalah sebuah kumpulan dari halaman web yang saling berhubungan dan dapat diakses melalui halaman depan, homepage, menggunakan sebuah browser dan juga jaringan internet. Laman web atau web page adalah suatu halaman yang ditampilkan pada suatu website di internet. Web page dapat menampilkan tulisan atau teks, gambar, video, dan suara.
Web page jika diibaratkan seperti sebuah halaman yang ada dalam buku. Web page digunakan untuk menunjukkan suatu halaman website. Halaman utama atau homepage adalah halaman utama, halaman pertama, halaman pembuka dari suatu situs web. Homepage merupakan halaman yang paling penting pada suatu website karena merupakan halaman utama dan halaman yang diindeks terlebih dahulu oleh search engine sebelum halaman-halaman yang lain pada suatu website. Peranan web atau browser adalah program atau software yang digunakan untuk menjelajahi internet untuk mencari informasi dari suatu web yang tersimpan di dalam komputer. Web sebagai hasil output yang diinformatif. Beberapa contoh yang peramban web populer ialah Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, dan Safari. Mesin pencari web atau search engine dikenal dengan mesin pencari adalah suatu fasilitas internet yang digunakan untuk melakukan pencarian produk, jasa, dan informasi dalam sebuah website. Jadi, dengan mesin pencari kita dapat menemukan bermacam-macam produk sesuai dengan keinginan kita.